Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi dari gerak lurus beraturan. Oke, yang pertama, pengertian gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Jadi, kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Memang dalam kehidupan sehari-hari contoh dari gerak lurus beraturan yang real memang tidak ada ya, karena setiap benda, setiap misal mobil pasti memiliki kecepatan yang berbeda-beda, tapi mungkin dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan yang tetap. Suatu benda dikatakan bergerak lurus adalah jika lintasan geraknya berupa garis lurus. Ketika kita mengendarai mobil, contohnya misal di jalan tol yang lurus, maka kecepatan mobil yang kita naiki bisa berubah-ubah. Ya, sebagai contoh, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 60 km per jam, maka jika mobil tersebut ingin mendahului, maka mobil akan mempercepat kendaraannya sehingga nanti kelajuannya bertambah besar. Seperti itu ya. Jadi secara memang GLB itu susah untuk diamati contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, GLB itu ciri yang kedua adalah dia memiliki percepatan 0. Kenapa percepatannya 0? Karena GLB ini itu memiliki kecepatan yang tetap, sehingga kalau kecepatannya tetap maka otomatis percepatannya adalah 0. Nah, berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut setelah bergerak selang waktu T? Jika kecepatan mobil tersebut V, maka setelah bergerak selang waktu T dapat dihitung jarak yang ditempuh dengan menggunakan persamaan V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T, dengan V itu kecepatan satuannya meter per sekon, S jarak yang ditempuh satuannya meter, dan T itu waktu yang ditempuh satuannya sekon. Nah, ini sebagai contoh soal, suatu mobil bergerak menempuh jarak 200 km dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Jika mobil tersebut berangkat pada pukul 10 WIB, maka pada pukul berapa mobil tersebut sampai di tempat tujuan? Oke, penyelesaiannya karena waktu yang diperlukan mobil tersebut jaraknya 200 km, maka kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan S per T, atau untuk mencari waktunya berarti T sama dengan S per V. Kenapa kita mencari waktu? Karena pertanyaannya itu pukul berapa, berarti waktu. Nah, kita masukkan T, S-nya itu 200 dan dibagi V, V-nya 40. Sehingga 200 dibagi 40 sama dengan 5 jam. Sehingga kapan mobil tersebut sampai di tempat tujuan? Berarti pukul 10 ditambah 5 jam, sehingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang GLB itu gerak lurus beraturan memiliki grafik. Yang pertama, grafik fungsi hubungan antara jarak terhadap waktu. Ini grafiknya seperti ini. Ini linear grafiknya. Nah, kita bisa menentukan ya, kecepatannya bisa dengan tangan alfa. Ini sudut yang dibentuk S per T. Itu grafik yang kedua, hubungan antara kecepatan dengan waktu. Ini jadi kenapa untuk grafiknya seperti itu? Karena kecepatan tetap, sehingga bentuk grafiknya lurus, horizontal lurus. Nah, untuk contoh soal grafiknya, seseorang mengendarai mobil dengan lintasan yang ditempuh sebagai fungsi waktu. Ditunjukkan pada gambar di samping. Pertanyaannya, berapa kecepatan mobil tersebut? Yang kedua, berapa jarak yang ditempuh oleh
setelah berjalan selama 30 menit dari keadaan diam. Ini grafiknya seperti ini. Ini jaraknya 25 dan waktunya 20 menit. Ya, kita cari dulu untuk yang kecepatannya. Kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan tangen alfa atau S per T. Ya, itu kan jaraknya kan 20 km. Kemudian waktunya 20 menit diubah ke jam sehingga sepertiga jam. Sehingga 25 bagi sepertiga adalah 75 km per jam. Nah, untuk mencari jarak kita tinggal menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Ya, V-nya 75 km per jam yang sudah kita cari di poin A, dan T-nya itu adalah 30 menit diubah ke jam sehingga menjadi 0,5 jam. Sehingga jawabannya adalah 37,5 kilometer. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.